Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga. Baik, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin berkonsultasi tentang vaksin pranikah. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang vaksin pranikah ini. Vaksin pranikah ini diberikan kepada calon pengantin sebelum menikah. Itu tujuannya untuk membentuk antibodi dalam tubuh atau kekebalan dalam tubuh agar tidak mudah terjangkit virus ataupun bakteri. Vaksin apa sajakah yang harus dilakukan sebelum pranikah? Baik, untuk vaksin yang harus dilaksanakan sebelum pranikah itu yang disarankan ada 5. Yang pertama ada hepatitis B, yang kedua ada HPV. HPV ini adalah untuk mencegah penyakit kanker serviks pada perempuan. Yang ketiga ada TT atau tetanus toksoid, yang keempat ada MMR, yang kelima ada DPT. Apakah semua vaksin tersebut harus dilaksanakan oleh setiap orang yang akan melaksanakan pernikahan? Baik, vaksin yang kelima itu ada 1 yang diwajibkan, sedangkan yang lainnya itu hanya disarankan. Dan yang diwajibkan oleh pemerintah itu ada vaksin TT atau tetanus toksoid. Vaksin TT atau tetanus toksoid ini adalah untuk mencegah penyakit tetanus neonatrium. Apa penyebab dari penyakit tetanus tersebut? Penyakit tetanus ini sendiri timbul karena adanya bakteri Clostridium tetani yang menyusup melalui luka, kemudian mengeluarkan racun toksin tetanus. Nah, dari situlah berbahayanya virus tetanus ini karena dapat merusak sistem saraf, dan juga yang paling berbahayanya lagi dapat merusak sumsum tulang belakang. Apa manfaat dari pemberian vaksin tetanus tersebut? Manfaat yang akan didapatkan oleh calon pengantin apabila melakukan vaksin atau imunisasi tetanus ini adalah pada saat seseorang wanita melakukan hubungan seksual untuk yang pertama kalinya, maka otomatis akan terjadi robekan. Nah, robekan di sini itu adalah robekan pada selaput darah. Nah, dikhawatirkan jika tidak melakukan suntik tetanus atau imunisasi tetanus akan terjangkit virus tetanus melalui robekan atau luka tersebut. Tetapi jika melakukan vaksin atau imunisasi tetanus ini pada saat terjadi robekan atau luka tersebut, maka tubuh sudah memiliki antibodi atau kekebalan tubuh untuk menangkal virus tersebut. Begitu. Apakah ada efek samping dari pemberian vaksin tersebut pada tubuh kita? Sebenarnya tidak banyak, dan hanya sebagian orang yang mengalami efek samping dari vaksin ini ya. Yang biasanya terjadi itu adalah kemerahan di area penyuntikan. Nah, di area penyuntikan ini mengalami kemerahan atau gatal, juga disertai dengan demam 1-2 hari saja. Nah, selanjutnya tidak ada yang efek samping yang lainnya, kecuali jika melakukan vaksin ini dalam keadaan kondisi tidak fit. Makanya dianjurkan pada saat melakukan vaksin ini itu kondisi tubuh dalam keadaan baik atau fit, karena jika dilakukan pada keadaan tubuh yang kurang sehat akan terjadi atau akan timbul juga gejala seperti pusing, mual, dan juga tekanan darah tiba-tiba rendahnya itu drastis. Nah, jika sudah terjadi seperti itu, maka harus segera dibawa ke tempat atau ke puskesmas atau
tempat medis setempat. Kapan waktu yang tepat untuk pemberian vaksin tersebut? Baik, waktu yang tepat untuk pemberian vaksin atau imunisasi itu sendiri adalah 2 minggu sebelum menikah. Kenapa 2 minggu sebelum menikah? Karena setelah vaksin itu masuk ke dalam tubuh kita, maka perlu 2 minggu untuk membentuk antibodi, untuk membentuk jaringan antibodi. Lalu setelah 2 minggu itu penyuntikan kedua dilaksanakan 1 bulan setelah penyuntikan pertama. Kemudian penyuntikan ketiga dilakukan 6 bulan setelah penyuntikan kedua. Kemudian yang keempat itu 12 bulan setelah penyuntikan ketiga. Kemudian yang kelima itu 12 bulan lagi setelah penyuntikan yang keempat. Begitu. Baik Ibu, terima kasih untuk penjelasannya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika sudah jelas, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.